Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, kelas manajemen karyawan B, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Galuh Ciamis. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari tugas ekonomi manajerial. Nah, ini tugas saya pada pertemuan 5 pada poin D, metode tidak langsung. Tuntaskan, membuat contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Nah, yang seperti contoh 5.3 ada di buku. Dari data tersebut buatkan analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk. Oke, kita langsung saja. Ketahui data penjualan produk tas handbag perusahaan Salam dan data penjualan produk tas handbag perusahaan Kenal. Itu jadi Salam Kenal. Oke, yang perusahaan Salam tahun 2010 sampai 2017, yakni 8 tahun. Sama kayak di buku, bedain tahun sama harganya aja. Nanti harganya, jumlah permintaannya. Ini yang perusahaan Kenal juga sama, 2010 sampai 2017, harganya sekian, jumlah permintaannya juga sekian. Nah, ini data seksi silang penjualan produk tas handbag di pasar. Jadi gabung ya dari perusahaan Salam dan perusahaan Kenal. Menghasilkan data sebagai berikut, yang seperti ada di layar. Oke, langsung aja ke analisis regresi secara manual. Pertama, perusahaan Salam ya. Kita masukkan data-data N, harga, jumlah permintaan. N itu tahun ya. Karena 2010 sampai 2017 itu 8 tahun, kita masukkan di sini 8. Harganya sekian, jumlah permintaan juga sekian. Dan ini ada XY, XY itu jumlah XY ini dari 90.000 dikali 150 menghasilkan 13.500.000. X2 pun sama, 90.000 dikali 90.000 menghasilkan data ini 8M 100 juta, dan Y kuadrat 150 kali 10 menghasilkan 22.500. Ya, seterusnya ke bawahnya sama ya, cara mencarinya sama. Di bawah ini ada sigma X. Sigma X itu jumlah dari data X ini, sigma Y data Y ini, sigma XY data yang ini, sigma X kuadrat data yang ini, dan sigma Y data yang ini, dan menghasilkan data seperti berikut. Oke, kita mencari B, analisis regresi secara manual. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X. Kita masukin data-datanya sesuai data di atas ya, sesuai rumus. N-nya 8, sigma X-nya ini, masukin semua dan menghasilkan min 392.400.000 per 33.600 juta. Menghasilkan B sama dengan min 0,0117 bulatan ya dari data yang ini. Kita mencari A, Y sama dengan 5,170 dibagi N sigma Y per N ya. Sigma Y nya berapa? Sigma Y yang ini, N nya 8, menghasilkan 66,25. Sigma X per N sama 440 dibagi 8 menghasilkan 55.000. Kita masukkan data yang ini. A sama dengan 646,25 dikurang min 0,0116 yang ini dikali 55.000 yang ini ya, dan menghasilkan A sama dengan 1,289. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,289 dikurang 0,0117 X atau Q sama dengan 1,289 dikurang 0,0117 P
Selanjutnya yang perusahaan kenal, itu lagi datanya juga masukkan seperti perusahaan yang salam yang di atas, sama bedanya mungkin kan dengan harga sama permintaannya aja. Ini juga sama, masih sama, semuanya rumus juga sama, dan menghasilkan untuk perusahaan kenal B-nya sama dengan min 0,01114. Sekarang mencari A. Hanya sigma Y per N-nya sama seperti tadi. Menghasilkan 559, sigma X per N-nya 60. Nah, kita masukkan di sini A sama dengan 559 yang ini dikurang yang ini. Ketemu 1,227. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,227 dikurang 0,01114 yang ini, X atau Q sama dengan 1,227 dikurang 0,01114 P. Kita mencari yang data gabungan dari perusahaan salam dan perusahaan kenal. Data gabungan tuh digabung semua, dimasukin ke sini dari dua perusahaan, menghasilkan data sebagai berikut ya, seperti yang ada di layar. Karena digabung, tahunnya pun jadi bertambah jadi 16 tahun. 8 kan. Ini juga jumlahnya, jumlah semua seperti tadi. Rumusnya pun sama dan menghasilkan yang untuk data gabungan di pasar ini B sama dengan min 0,0115. Untuk A-nya kita masukkan ini ya, A sama dengan 602,5 dari sini ya, karena ini kan dibulatkan, kurang min 0,01 yang ini dikali 57.500 yang ini, dan menghasilkan 1,262. Berdasarkan pada perhitungan yang data gabungan ini, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,262 dikurang 0,0115 X atau Q sama dengan 262 dikurang 0,0115 P. Kita lanjut analisis korelasi produk momen. Untuk perusahaan salam, analisis korelasi produk momennya ini rumusnya RX sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat tutup dalam kurung dikali dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Kita masukkan semuanya yang perusahaan salam ya, datanya punya 8, semuanya masukkan ke sini sesuai rumus data-data yang perusahaan salam dan menghasilkan min 0,975 dari ini ya, pembulatan dari min 0,9745 sekian. Nah, dapat dikatakan semakin tinggi harga produk tas handbag di perusahaan salam, maka semakin rendah permintaannya dengan tingkat keratan hubungan yang sangat kuat, karena 0,975 ya sangat kuat. Untuk perusahaan kenal, rumusnya sama, masukin data-data yang dari perusahaan kenal ke sini sesuai rumus dan menghasilkan min 0,989 dari pembulatan yang di atas ini ya. Semakin tinggi harga produk tas handbag, maka semakin rendah permintaannya. Untuk perusahaan kenal juga sama dengan tingkat keratan hubungan yang sangat kuat. Mencari koefisien determinasi perusahaan salam, rumusnya R kuadrat sama dengan sigma XY kurang sigma X kali sigma Y. Sama aja sih seperti yang ini, produk momen sama aja, cuma ini 2. Masukkan semuanya dan menghasilkan otomatis sama ya, min 0,975. Penjelasan pengaruh harga produk tas handbag terhadap jumlah permintaan pada perusahaan salam yaitu sebesar 97,5%. Sedangkan sisanya yang 2,5% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, sekarang perusahaan kenal pun sama, rumusnya seperti ini sama yang di atas. Masukkan data-data yang perusahaan kenal dan menghasilkan min 0,989.
Penjelasan pengaruh harga produk tas handbag terhadap jumlah permintaan produk perusahaan kenal yaitu sebesar 98,9%. Sedangkan sisanya yang 1,1% dijelaskan oleh faktor lain. Kita mencari yang data gabungan perusahaan salam dan perusahaan kenal. Karena data gabungan mungkin bedanya di tahun, hanya 16, dan data-data yang lainnya juga yang data gabungan masukin di sini semua dan menghasilkan min 0,980 dari pembulatan dari min 0,979. Sekian. Penjelasan pengaruh harga produk tas handbag terhadap jumlah permintaan di pasar yaitu sebesar 98%. Sedangkan sisanya yang 2% dijelaskan oleh faktor lain. Kesimpulannya, jika harga berubah 10.000 setiap tahunnya menjadi lebih murah, maka permintaan akan bertambah. Seperti terlihat dari hasil data-data perusahaan yang di atas, dan gabungan juga ini juga membuktikan dengan analisis regresi dan korelasi produk momen di mana hasilnya memiliki keeratan yang sangat kuat. Jikalaupun di tahun berikutnya berubah 10.000 lagi juga tetap sama. Memiliki keeratan yang sangat kuat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu ekonomi manajerial Bapak Mukhtar Abdul Qadir SEMM. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.